Mari jemaat, pada saat ini kita mau merenungi firman Tuhan. Ya, mari dalam situasi apapun sambil orah et labora, kerja dan berdoa, kita membaca Efesus pasal 3. Ya, pasal 3 ayat 17 saya baca. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ayat ini Efesus pasal 3 ayat 17 saja. Tema yang diberikan bagian acara adalah tertanam dalam gereja Tuhan, gereja lokalnya Tuhan. Ya. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan supaya kita anak-anak Tuhan bisa berakar di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya. Itu Efesus pasal 3. Dengan kata lain, supaya kita tertanam dalam rumah Tuhan, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Coba kita baca Mazmur 84. Mazmur 84. Kitab Mazmur 84. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dan yang kelima. Saya mulai ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di halamanmu, di pelataranmu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya. Nah, ini ayat mengajak umat Tuhan dari kerinduan Daud supaya kita tertanam di dalam bait-Nya. Perjanjian baru supaya kita berakar. Kalau saya gandengkan Yohanes 15, supaya kamu yang kupilih, kamu itu pergi mengeluarkan buah, dan buahmu kekal selamanya. Yohanes 15. Jadi saudara, berakar ke dalam dan bertumbuh, berbuah. Berakar atau tertanam dengan kuat di dalam gereja Tuhan, dimulai dari gereja lokal kita, itu pengertiannya bagaimana? Rumah Tuhan di dalam perjanjian lama itu punya simbolis. Coba kita baca ya, Yohanes pasal 2. Saya bacakan ayat-ayat dulu. Yohanes pasal 2. Kita lihat di ayat ini saudara. 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak untuk
bertindak demikian. 19, jawab Yesus kepada mereka, runtuhkan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, jadi waktu Yesus berkata rombak, runtuhkan bait Allah yang ada di Yerusalem saat itu, mengacu kepada bait Allah di zaman perjanjian lama, mulai Musa, Salomo, kemudian itu dibangun di zaman Herodes. Orang Yahudi berkata, loh, apa wewenangmu? Kok enggak masuk akal? Umurmu berapa? Apa hakmu kok bisa membangun bait Allah ini, dibangun puluhan tahun? Kok kamu bangun kembali dalam 3 hari? Yang dimaksud Yesus tubuhnya sendiri. Artinya saudara, bait Allah di mana kita, kata Daud, Tuhan lebih baik 1 hari di pelataran baitmu. Diam di rumahmu Tuhan, itu kerinduanku. Maksudnya apa ini saudara? Maksudnya kalau tema yang diusung supaya kita tertanam di dalam gereja lokal Tuhan, pertama-tama kita harus menyadari bahwa yang dimaksud bait Allah ini adalah Kristus yang akan dalam 3 hari dirobohkan. Dia akan disalib sampai mati. Yesus adalah bait Allah sejati. Dia Tuhannya Sabat. Orang Yahudi nggak ngerti arti-arti rohani, salah paham. Kamu mau merobohkan dalam 3 hari dibangun kembali, artinya 3 hari setelah mati Yesus bangkit. Dia membangun bait Allah yang kekal, yaitu dalam dirinya sendiri. Jadi kalau dikatakan supaya kita tertanam dalam rumah Tuhan, itu istilah perjanjian lama. Dalam bait Allah, dalam gereja Tuhan, itu istilah perjanjian baru. Maka yang pertama saudaraku, maksudnya hanya di dalam Yesus hidup kita akan jadi bait Allah. Kalau sudah bicara bait Allah, ikuti ya saudara, maka Tuhan tinggal di dalamnya dan kita di dalam Dia. Kalau perjanjian lama sering kita jumpai ayat, aku diam dalam baitku, aku duduk dalam puji-pujian umatku. Di mana? Di baitnya. Apa sih artinya ini? Artinya saudara, Allah itu sejak dulu punya rancangan, punya kehendak, punya kerinduan yang agung mulia, supaya Dia punya ciptaan yang betul-betul sepadan dengan dirinya, sehingga bisa bersekutu dengan Tuhan. Ingat loh, Tuhan tidak bisa bersekutu dengan para malaikat. Tidak bisa. Malaikat memuji, menyembah Allah gimana pun, tetap dia ciptaan yang tidak segambar, seteladan dengan diri Allah. Enggak, dia beda. Karena itu Tuhan tidak bisa bersekutu. Malaikat memuji, menyembah Dia. Hakikatnya, intinya tetap antara Tuhan dan malaikat, dua pribadi yang gak bisa bersekutu. Malaikat hanya melayani, menyembah apa yang diperintahkan Allah, dilaksanakan dengan setia, dengan tekun, dengan taat. Begitu. Itu sebab dia disebut pesuruh. Tapi untuk serupa, sejenis dengan dirinya Allah, tidak. Karena itu saya renungkan,
Lucifer, pemimpin malaikat di surga yang dikenal memimpin penyembahan. Ya, ini penyembahan itu fokus yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. Semua ciptaan, kata Daud, biarlah yang bernafas sampai yang gak bernafas, angin, deburan ombak, cakrawala, semua memuliakan Tuhan. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Nah, persoalannya, Tuhan belum puas. Ini bukan berarti Tuhan itu tamak, kesepian kalau nggak ada yang memuji, bukan. Tapi dia layak diagungkan untuk keserasian kebahagiaan ciptaannya. Allah tanpa ciptaan nggak ada masalah. Allah nggak disembah oleh ciptaan nggak ada masalah. Sebab dia independen. Dia berdiri sendiri sempurna. Dia tidak dicipta, dia tidak butuh apa-apa. Dia yang mengatur segala sesuatu yang hidup, yang ada di surga, di bumi sampai di bawah bumi. Tapi boleh dong, Allah punya kreatif. Setelah menciptakan makhluk-makhluk lain di surga, menciptakan alam semesta yang tidak terbatas luasnya itu. Ya, matahari, bulan, bintang dengan peredaran planetnya yang waduh, ilmu pengetahuan belum bisa menjangkau semua. Samudera raya macam-macam. Belum. Dia ingin ada ciptaan yang betul-betul dalam kasih, dalam kehendak bebasnya yang tidak dipaksa. Terus bisa bersekutu dengan Allah karena kasih. Itu sebab segera muncul ide, ayo kita jadikan manusia. Nah, sebelum manusia dijadikan, Lucifer rupanya ingin, saudara, dia ingin bisa setara bersekutu dengan Allah. Karena itu kalau saudara baca Yeskiel 28, Yesaya 14, Lucifer ngomong gini, aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku akan menyamai yang maha kuasa. Nah, ini kebablasan ini. Dia ingin menggantikan posisi Allah. Ya nggak mungkin lah. Wong ciptaan kok mau gantikan sang pencipta? Karena malaikat kan tidak dicipta segambar seteladan dengan Allah, enggak. Lucifer pun tidak bisa. Dia cuma ingin, saking inginnya dalam kehendak bebasnya kebablasan. Dia mau jadikan dirinya seperti Allah, padahal dia dirancang nggak seteladan, segambar serupa dengan Allah, enggak. Paham ya? Saya baru ngerti ini juga. Sehingga saudaraku, Lucifer dalam kesombongannya, wah, singkat cerita dibuang oleh Tuhan. Dibuang, tidak lagi dia dipakai. Tidak lagi dia berada di kerajaan surga dengan keindahan kemuliaan yang diciptakan itu, tidak. Lalu Tuhan membuat manusia. Nah, itu sebab Lucifer, iblis dengan sepertiga malaikat, dia sangat iri hati. Dia tidak ingin melihat orang berdosa diselamatkan lalu jadi milik Tuhan, jadi umatnya, masuk dalam rencananya. Setan paling gak senang. Saudara lihat, kalau orang jadi anak Tuhan, langsung iblis jadi musuhnya. Kalau dia masuk lain-lain, iblis diam aja. Gak ada masalah bagi iblis. Begitu menjadi anak Tuhan di dalam Yesus, ya, wah, iblis tahu ini. Dia dilepaskan dari kegelapan masuk kerajaan anaknya. Dia marah. Wahyu 12, marahlah naga tua itu, naga merah itu. Dia marah kepada siapa? Benih perempuan. Perempuan gereja Tuhan. Perempuan bisa diartikan dimulai dari Israel jasmani, gereja Tuhan, Israel rohani. Coba ikuti ya. Memang agak sulit. Saya mungkin menjelaskan, bagi saya masih gak sulit. Mungkin bagi sebagian jemaat ini apa sih? Karena itu kalau saudara gak ngikuti terus, untuk ngerti itu agak sulit. Nah, tapi gak ngerti itu kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Jelasnya begini, saudara. Di dalam Yesus, saudara ketemu
suatu karya di dalam Yesus Kristus. Setelah dia berkorban dengan sempurna, bangkit dari kematian, naik ke surga, Paulus bilang di dalam dia, di dalam dia, di dalam dia. Saudara jadi bait Allah, 1 Korintus 6. Tidakkah kamu tahu tubuhmu adalah rumah Allah? Nah begitu. Jadi setelah kita itu di dalam Yesus, perhatikan saudara, kita jadi bait Allah. Dan begitu jadi bait Allah, seperti bait Allah perjanjian lama, Tuhan diam di baitnya. Perjanjian baru, Tuhan diam dalam hidup kita melalui Roh El Kudusnya. Sama toh. Cuman perjanjian lama cuma diam di bait Allah yang dikhususkan itu, belum bisa diam di dalam hidupnya orang Israel satu demi satu, belum bisa. Mengapa? Karena Yesus belum menumpahkan darahnya untuk menyelesaikan penghalang Allah dengan manusia, yaitu dosa. Belum. Tapi setelah Yesus menebus, peluang itu dibuka, saudara. Ibrani 10, oleh tubuhnya dia membuat jalan yang baru sampai ke takhta Allah. Nah, sehingga orang berdosa tidak lagi terhalang untuk bersekutu dengan Allah. Dia tidak lagi menjadi orang yang asing. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan Allah berkata, Adam, di mana engkau? Bagi Adam langsung asing, bahkan takut. Padahal tadinya sebelum Adam dan Hawa berdosa, Adam itu berjalan-jalan bersama Allah di Taman Eden. Nah, saudara lihat, tertanam di dalam baitnya, tertanam di rumah Tuhan. Sampai Daud itu nuansanya begitu, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini nuansanya Daud punya kerinduan. Dalam Mazmur 23, supaya aku diam di rumah Tuhan selama-lamanya. Nah, maksudnya saudara, tertanam di dalam rumah Tuhan. Di gereja lokal, istilah perjanjian baru gereja, perjanjian lama itu bait Allah. Itu maksudnya begini, kita harus di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Ini dulu. Dan kalau bicara Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus, saudara sering Yesus memberi perumpamaan carang dan pokok anggur. Yohanes 15. Yohanes pasal 6. Siapa yang makan tubuh darahku, minum darahku, makan tubuhnya, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Intinya apa? Ada hubungan, ada persekutuan dengan Sang Pencipta yang hidup itu. Oh, berarti ibadah orang Kristen ini luar biasa. Kalau kita nggak bisa nikmati ini, saya pastikan kita akan bosan kebaktian. Suruh setia angel, itu apa yang bisa ku nikmati? Apa yang bisa ku dapat? Paling-paling saudara, kesembuhan, berkat dan lain sebagainya. Wah, itu sudah menakjubkan. Padahal itu sebetulnya baru recehan dari berkat Allah itu. Berkat Allah yang sesungguhnya adalah bagaimana diri Allah bisa bersekutu dengan ciptaannya yang hancur jatuh karena dosa. Untuk itu Allah rela tinggalkan surganya. Dia rela jadi manusia, dia bayar berapapun harganya. Sehingga Petrus berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia ini, yang gak bisa ditebus dengan cara lain. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi ibadahnya orang Kristen ini bukan pertunjukan, nyanyian anak-anak, pemimpin pujian, pemain musiknya. Bukan itu dulu. Yang baik, bahkan yang terbaik, sangat benar kalau dipersembahkan untuk Tuhan. Oh, Tuhan itu memberi yang terbaik, yaitu nyawanya buat kita kok. Surga buat kita kok, yang disebut rumah Bapa. Masakan cuma alat musik sound,
Kalau nggak ada Tuhan dikasih tanpa alat musik nggak apa-apa ibadah orang Kristen. Karena penyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau itu ada, saudaraku, di Mazmur ditulis kecapi, dandi, rebana, gendang, ya nafiri, semua diminta untuk memuliakan Tuhan. Tapi persoalannya bukan di pertunjukannya, bukan di liturginya. Walaupun liturgi itu bagian dari ibadah, bagian dari agama Kristen. Tapi lebih dari itu, hubungan. Terjalin persekutuan sehingga kita tidak asing. Yang namanya hadirat Tuhan itu dinikmati. Baca di rumah ya. Matius 17, Markus 9. Ketika Yesus ngajak 3 murid, Petrus, Yakob, Yahya, simbol dari kasih, iman, dan harap. Naik di atas bukit, tiba-tiba Tuhan Yesus, saudaraku, berubah wajahnya, pakaiannya bercahaya. Lalu turunlah Musa dan Elia kanan kiri. Woi, begitu Petrus melihat itu, Petrus itu orang yang paling merespon cepat. Dia nggak mau diem lemot, dia langsung. Rabi, alangkah bahagianya, terjemahan nama. Tinggal menyaksikan hubungan dengan Allah dalam suasana hadirat ilahinya. Oh, haleluya. Sehingga Petrus dah kepingin kembali turun dari gunung. Dia tak buatkan 3 tenda, pondok kecil ya, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Terus dari langit ada suara, inilah anakku. Ini istilah Allah nggak beranak, yang kukasih, dengarkanlah akan dia. Elia hilang, Musa hilang. Artinya apa? Jangan samakan Yesus dong dengan apapun. Dia Allah. Dia datang untuk merangkul, meraih hidupmu supaya dapat bersekutu dengan Allah. Ini saudara ibadah itu. Ibadah itu mengandung kewajiban. Yes lah. Orang yang tahu kewajiban kerja, kewajiban ini baik toh. Tahu kewajiban beribadah baik, tapi lebih dari itu. Nah, kita tertanam dalam rumah Tuhan, dalam gerejanya. Pengertian pertama ini, saudara dan saya di dalam Dia, dalam Kristus, Kristus di dalam saudara, melalui karya penebusan. Tidak ada cara lain. Nah, ini yang Tuhan rindukan sejak awal, di mana Lucifer gagal, Adam gagal. Salah pikir gak boleh gagal lagi nih. Dia turun tangan sendiri dalam Kristus, dia selesaikan karya besarnya ini dan berhasil. Siapa? Israel rohani, gereja Tuhan, bait Allah yang rohani. Di mana Allah dengan jemaatnya tidak asing lagi. Makanya kita disebut anak-anaknya. Kita disebut hambanya. Kita disebut sahabatnya. Tadi pagi saya jelas. Kita disebut mempelainya. Bayangin. Jadi saudara, ke taraf ini dulu. Kita nggak bisa sebelum melewati ini dulu. Nah, kalau kita mulai kerohanian kita suam bocor, maka kita jadi seperti padam, seperti tertidur, sehingga tidak bisa menikmati baitnya. Maksudnya menikmati baitnya bukan cuma bangunannya zamannya Salomo model lapis emas, wih mengagumkan, bukan cuma itu. Kalau itu saudara lihat peninggalan arsitektur dunia, gedungnya yang api-api, keren-keren, dia miring, ada yang macam-macam, apalagi zaman sekarang teknologi yang begitu keren. Nebukadnezar saja membuat taman gantung sehingga menjadi keajaiban dunia. Dalam sejarah diceritakan begitu. Tapi maksudnya yaitu hubungan Tuhan dengan anak-anaknya, umat tebusannya yang dibeli dengan dirinya sendiri.
Sehingga kita tidak asing menikmati firman-Nya, menikmati hadirat-Nya. Itu yang Tuhan inginkan dalam ibadah. Dan untuk itu saudara, gak pandang Anda orang bagaimana, status sosial bagaimana, gak masalah. Karena darah Yesus menyelamatkan, mempersatukan saudara. Supaya saudara bisa beribadah kepada Tuhan, bersekutu. Sehingga Tuhan bilang, aku duduk dalam pujian mereka. Aku tinggal bersama umatmu sampai nanti. Saudara baca Wahyu. Coba dibaca ya, Wahyu cepat. Wahyu 21, ayo ayat 1 sampai ayat 5 kalau nggak salah. Bisa cepat baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Iya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, seperti langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Terus. Dan laut pun tidak ada lagi. Terus. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Terus. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. Apa itu suaranya? Dari tahta itu berkata, lihatlah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Bait Allah ada di tengah-tengah manusia, ya. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini rencana awal yang gak bisa dipenuhi Lucifer. Bahkan kebablasan tadi sampai mau jadi Allah. Wah. Juga gak bisa dipenuhi oleh Adam, kepala dari umat manusia, tapi dipenuhi oleh Yesus. Makanya waktu Yesus disalib, satu kalimat yang mustika yang ajaib, yang mulia, sudah genap. Nah itu. Jadi saudaraku, ini loh, kita di dalam dia di dalam kita. Kenapa kita suruh makan minum perjamuan suci? Apa cuma suruh mengenang ribuan tahun yang lalu Yesus pernah disalib? Waduh kasihan, pakunya besar, dok-dok, durinya panjang. Apa cuma perasaan kita yang mau diaduk-aduk begitu? Enggak, saudara. Itu hanya sebagian aja. Tapi adalah yang lebih penting, makan minum perjamuan suci. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Siapa yang makan tubuhku, minum darahku, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Nah, ini lewat pujian penyembahan, lewat firman, ya, lewat hadirat Allah, lewat perjamuan suci, intinya satu. Allah ingin menyatu dengan manusia. Manusia yang mana? Yang harus ditebus dulu. Kalau nggak masuk penebusan nggak bisa. Nggak mungkin itu. Dia akan terpisah, Efesus 2. Dia akan tercerai dari Allah. Nah ini. Begitu seseorang di dalam dia, di dalam Kristus Yesus, lihat hal-hal yang mengikuti apa? Di dalam dia kamu diselamatkan. Efesus pasal 1, pasal 2, Yohanes pasal 10. Domba dalam tanganku sekali-kali tidak binasa. Yohanes pasal 5 ayat 24, beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang di dalam Yesus bukan cuma jadi bait Allah, saudara. Ada persekutuan, tapi dia pasti diselamatkan. Di mana cara-cara apapun di dunia ini sangat sulit untuk dapat orang manusia berdosa itu keselamatan sampai masuk surga. Tuhan bilang lebih mudah orang kaya masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ini kalimat sudah menyindir itu. Kamu kaya kebaikan, kamu kaya amal, kamu kaya ilmu, kamu kaya etika, kamu kaya moral, kamu kaya harta, gak bisa beli surga. Lalu Yesus menyelesaikan itu. Sehingga kalau kita di dalam dia, aku pasti selamat. Nah itu. Selanjutnya lagi, aku pasti berubah. Coba dibaca 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa membaca firman? 2 Korintus 5 ayat 17, silakan.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Oh, sorry, betul. Terus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi ini perubahan, ciptaan baru. Kita ini ciptaan lama. Makanya disinggung suratan Petrus, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Itu ciptaan lama. Sehebat apapun, sepandai apapun, sesukses apapun, kita nggak bisa keluar dari lingkaran kesia-siaan hidup. Hidup ini sia-sia loh saudara. Hidup itu tujuannya satu, mati terus dapat hukuman kekal. Titik. Soal dia kaya, berhasil, sukses ya di bumi ini, itu cuma di bumi. Sudah saya hitungkan kemis itu 1000 tahun bagi manusia sama dengan 1 hari bagi Allah. Itu kalau dihitung-hitung, saya hitung, cuma kita itu hidup di pemandangan Allah 2,4 jam. Kalau andaikan saya ilustrasikan Allah pakai jam, cuma sekejap. Kalau saudara umur 100 tahun, 1000 dibagi 100 1/10. Sehari 24 jam dibagi 10, 2,4 jam. Di mata Allah cuma 2,4 jam. Padahal saudara hidup di bumi 100 tahun. Tidak gampang sekarang. Tapi 100 tahun itu kemana setelah itu? Hanya kesia-siaan. Tapi kalau saudara ditanam di bait Allah, saudara ditanam di gerejanya Tuhan, itu berarti arti rohani pertama, maksudnya saudara dilahirkan baru, saudara dipilih, dipanggil jadi milik kesayangan Tuhan, saudara dipastikan selamat, saudara dipastikan berubah. Berubah itu maksudnya begini, saudara mendapat potensi baru untuk tumbuh sampai kesempurnaan. Ambillah contoh benih. Benih itu kalau tidak ada hidup namanya benih plastik. Ada toh benih-benih buatan plastik. Saudara apa-apa akan saudara siram, saudara kasih pupuk, dia nggak akan bisa tumbuh. Dia tetap begitu karena dia nggak ada kehidupan. Tapi coba benih dari buah-buahan atau bunga, secara tanam dia akan tumbuh. Nah, menjadi ciptaan baru, saudara mulai berubah. Mesti ada perubahan itu. Demi perubahan. Kadang-kadang proses perubahan ini terhambat, lambat karena kemalasan kita, karena keapatisan kita, karena kurang penyerahan kita, kurang pertobatan, kurang kesetiaan kita, dan sebagainya. Sehingga prosesnya makin panjang. Kalau di dalam Yesus saudara, bukan cuma pasti diselamatkan, pasti berbuah, tapi pasti diberkati loh. Coba baca Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Ayo. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus loh. Yesus dengan Allah ini menyatu terus. Yang ada dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani yang di surga sudah bisa bayangkan. Berkat rohani yang di dalam surga itu bisa bayangkan kan? Terlalu agung, mulia, terlalu besar. Masa akan berkat di bumi enggak? Kan gak masuk akal. Makanya sampai Tuhan ngomong ini, berbuatlah bakti kepadaku. Aku berkati kamu. Ulangan 29. Jadi saudaraku, di dalam dia pasti diselamatkan, pasti berubah, pasti diberkati, dan pasti berbuah. Orang Kristen tidak hanya berhenti untuk dia sampai sudah diselamatkan. Bagaimana saudara dan saya menyelamatkan? Wis gak usah jutaan, ratusan ribuan orang di sekitar kita yang belum kenal Yesus, belum diselamatkan. Ini gimana ini?
Masa kita diam-diam? Kalau saudara ada rumah kebakaran, terus di situ orang teriak-teriak minta tolong. Wah, walaupun kita nggak berani karena kobaran api, paling nggak kita bantu kayak mungkin telepon pemadam kebakaran supaya diselamatkan. Ya. Jadi setelah orang Kristen diselamatkan, dia harus berbuah. Kalau memberi persembahan, kalau setia ibadah, itu buah-buah dari imanmu, buah-buah dari pertobatanmu, penyerahanmu. Sehingga iman Kristenmu itu tidak mati, ada perbuatan, kata surat Yakobus. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi perbuatan kita berbuat baik, berbuat ibadah, melayani, berkorban dan sebagainya, itu bukti iman kita ada. Sungguh-sungguh punya iman dalam Kristus. Tapi buah yang paling diinginkan Tuhan bukan persembahan dulu. Kalau persembahan itu gampang, saudara. Coba dibaca Filipi 4 ayat 17 kalau saya nggak salah ingat. Silakan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Nah, pemberian itu bagi Tuhan untuk menguji kasihmu, ketaatanmu dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau saudara memberi. Kalau saudara mengembalikan milik Tuhan, saudara belum memberi loh. Ingat loh, itu harus dibedakan. Alkitab membedakan kok. Jelas itu, kembalikan. Kalau kamu tidak mengembalikan milikku, kamu pencuri. Terjemahan bahasa Inggris, kamu perampok. Mau miliknya Tuhan kita ambil, 90% kita boleh menggunakan, 10%-nya kita embat lagi. Nemen, saudara. Kan begitu. Kalau anak Tuhan sampai hari ini gak beres perpuluhannya, bukan soal jumlahnya, bukan. Nah, bukan persembahan yang kucari, kata Paulus. Itu dengan sendirinya orang yang di dalam Yesus pasti juga memberi, saudara, karena kasih Tuhan mengalir di hatinya sesuai kerelaan dan kemampuan, bahkan seringkali lebih dari kemampuan. Janda yang memberi seduit, janda Sarfat yang memberi dulu buat Elia, macam-macam contoh. Petrus yang sudah semalaman tangkar ikan gak dapat, dia dipinjam perahunya, dia relakan dipinjam Yesus sebelum diberkati oleh Yesus dengan 2 perahu penuh ikan. Nah, persembahan itu bagian daripada ibadah iman Kristen yang merupakan bukti imannya itu ada perbuatan. Baik persembahan untuk sesama, baik untuk pekerjaan Tuhan, itu bagian. Dan itu ada kaitan dengan rezeki yang akan Tuhan beri nanti. Tapi apa katanya? Teruskan. Bukan persembahan yang kukehendaki, ya, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Tuh. Buah. Yang untung siapa? Kalau kita beri persembahan, yang untung siapa? Kita. Gerejanya tambah rapi, gerejanya nggak ada AC, itu kasih AC. Speakernya nggak enak jadi enak. Sih keuntungan kita. Natalan buat roti, buat ini, semua buat bangku. Masa Tuhan nikmati speaker, musiknya bagus? Masa Tuhan? Kita dulu dong. Nyanyian malaikat jauh lebih keren dari pemain-pemain band seluruh dunia kok. Itu logika loh. Saya ajak saudara berpikir begitu. Untuk keuntunganmu, saudara bisa worship, jiwa rohmu bersekutu dengan Tuhan, diiringi puji-pujian nyanyi. Itu. Karena itu saya ingatkan saudara, ayo diri saya sendiri tak ingatkan. Jangan malu, jangan ekspresikan waktu memuji Tuhan, ekspresikan. Gak usah ditarik-tarik, didorong, dikomentari. Gak perlu. Sebab itu bagian tugasmu, kerinduanmu. Itu sudah dibeli dan dibuka jalannya oleh darah dan tubuh Kristus. Saudara harus percaya ini. Saudara punya akses istimewa.
sehingga bisa bersekutu dengan Allah yang hidup. Di situ nanti berkatnya, perubahannya, worship, penyembahan. Itu rahasia. Orang yang diselamatkan pasti menyembah, nggak bisa enggak itu. Tapi orang yang memuji Tuhan bisa saja nggak selamat. Pujiannya cuma pujian secara akal, ikut-ikut nyanyi ikut. Padahal belum diselamatkan. Namanya belum tertulis di kerajaan surga. Hati-hati. Tapi orang yang sudah diselamatkan betul-betul, saudaraku ya, dilahirkan baru, nggak ada yang ngajari saudara bisa menyembah. Bahasa agamanya, saudara jadi senang ke gereja, senang ibadah, senang melayani, senang berdoa. Percayalah. Siapa yang membuat begitu? Kasih Tuhan, roh Tuhan. Saudara nikmati firman Tuhan ini rasanya senang. Disitulah kepuasan rohani itu di situ. Nah, jadi dia berbuah. Buah-buahnya itu bukan persembahan, tapi apa itu? Bukan pemberian, tapi buah yang Paulus bilang makin memperbesar keuntunganmu. Apa itu? Buahnya apa orang Kristen? Buah pertobatan, buah pelayanan musik, kolektan pelayanan, bersihkan gereja, terima tahu, itu semua pelayanan. Itu nanti keuntungannya saudara yang terima. Di kursi pengadilan Kristus sampai tembus kerajaan Allah selama-lamanya. Saudara masing-masing terima itu. Jangan dianggap enggak loh. Ini yang gak bisa hilang. Ini yang gak bisa dikalahkan oleh maut. Kalau kamu sukses di dunia, penghasilanmu satu bulan 100 juta. Satu saat saudara mati enggak saudara bawa itu. Punya rumah 10, saudara bawa enggak. Punya berlian besar-besar, ya saudara bawa. Tapi pelayanan saudara bawa itu, menyertai itu. Diperhitungkan Tuhan semua. Tapi saudara yang disebut buah. Bukan cuma pertobatan dan sebagainya. Menangkan jiwa itu loh. Orang Kristen malu, malas, apalagi ya takut, gak terbeban. Minimal saudara mesti menangkan jiwa. Kalau saudara sungguh-sungguh rindu, doa dulu, berjuang, Tuhan pakai aku. Dengan kata lain, Tuhan mau pakai saudara jadi pemenang jiwa. Itu buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Gak ada ayat begini, kalau saudara korban 100 juta, beribu-ribu malaikat di surga bersorak. Cariin sampai medet, sudah gak ketemu di Alkitab. Tapi kalau ada satu orang berdosa, bertobat, dimenangkan, percaya Yesus, terima Yesus, beribu-ribu malaikat bersorak-sorak di surga. Bayangkan itu. Nilai manusia itu begitu mahalnya. Memenangkan jiwa, Paulus memberi istilah itu mahkota yang akan kita terima nanti. Kemuliaan. Sekali lagi, gak ada jeripaya di dunia yang seperti ini, saudara. Saudara mati-matian kerja, saudara mati-matian ikut orang dibayari, paling saudara dikasih rumah, kasih pensiun dan sebagainya. Mati gak saudara bawa semua. Tapi kalau saudara menangkan jiwa, wow, ini seringkali kita gak lihat. Wis tak mengalir, ceritakan saja. Begitu saya jadi Kristen, saudara, pendeta saya nggak ngajari gimana caranya menangkan jiwa. Roh Kudus ngajari saya itu. Menangkan keluarga saya dulu. Yang tadinya nggak mau benci ke Kristen, mulai satu demi satu jadi anak Tuhan. Ada yang cuma ya tingkat rohaninya. Ada yang sudah sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Tapi sudah berubah, sudah dimenangkan. Begitu ya. Jadi ini yang pertama saudaraku, bawa. Tertanam di rumah Tuhan, di bait Allah. Istilah-istilah macam-macam, perjanjian lama, perjanjian baru, di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia. Tema yang diberikan supaya kita tertanam di gereja lokalnya Tuhan. Pengertian ini dulu, sebab kalau ini gak ada, percuma saudara
100 kali tiap bulan ke gereja nggak ada artinya ini. Yang membuat saudara dan saya mau berbakti ini karena saudara sudah dipilih, dipanggil untuk jadi jemaatnya. Coba dibaca Kisah Rasul 20 ayat 28. Ini yang mulai tugas melayani Tuhan, ya, mulai tugas di baitnya. Nah, coba dibacain. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Menjadi gembala, bishop, penilik, pengawas, diawasi terus. Jadi kalau saudara saya awasi, itu saya menjalankan tugas saya demi keuntungan saudara. Terus yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kalau saudara terbeban ngatur musik, saudara terbeban ngatur sound, ingat loh, saudara sedang dipilih, dipercayai Tuhan tuh sebuah pekerjaan yang sampai abadi tuh kenikmatannya, upahnya, yang nggak bisa dimakan rayap, karaten, dicuri atau hancur karena perang atau bencana alam, nggak bisa itu. Itu yang disebut kekayaan surgawi. Tuhan bilang, himpunkan hartamu di surga. Itu pahala-pahala. Saudara, di dunia ini banyak orang kepingin pahala di surga. Sampai mereka sembahyang mati-matian, berkorban mati-matian. Apalagi ya, orang Kristen itu dipastikan. Nah, jadi ini yang pertama, keren banget ini, indah ini. Supaya kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Begitu kita dan Tuhan bersatu, kita pasti selamat, kita pasti diubah, kita pasti diberkati, kita pasti berbuah menjadi berkat, menangkan jiwa. Kalau saudara nggak bisa menangkan jiwa, satu pertanyaan aneh ini ya, karena ada Roh Kudus. Sudah dikhotbahi berapa ratus ribu kali mungkin. Apa memang hatimu tidak terpanggil, nggak terbeban? Kalau setiap orang berusaha, mulai mendoakan, mulai bersaksi, mulai kenalan, mulai apa macam-macam lah. Saudara, katakan setahun sekali saudara bawa satu jiwa. Mungkin nggak? Sangat mungkin loh. Sangat mungkin saudara. Dalam tahun 2024 tadi saya habis melayani perjamuan suci, saya ngomong sama perawat yang merawat Sus Elsia, merawat kakaknya Pak Erwin yang stroke, ya, Ibu Mira yang sakit kencing manis atau diabetes. Duh, saya saksi sama Mbak. Saya sudah bersaksi, saya tantang terima Yesus. Dia mau, Pak belum siap, saya belum siap. Saya tanya, kalau Mbak mati, andaikan ya tak doakan panjang umur, yakin gak masuk surga? Guyung-guyung, ya gak yakin Pak. Lah, mau supaya jalannya pasti masuk surga, saya saksi. Ayo orang Kristen, bukankah gereja Tuhan di tempat ini 300 jiwa? Aduh, gimana? Menangkan jiwa lewat puji-pujian bisa loh. Menangkan jiwa lewat memberitakan Injil, mendoakan orang dan sebagainya, membuat kebaikan pada orang lain dan seterusnya. Jadi ini poin pertama ya saudara. Tertanam dalam rumah Tuhan, di baitnya lebih baik daripada yang lain-lain, punya pengertian. Saudara pasti diselamatkan, saudara pasti diubahkan, saudara pasti diberkati, dan saudara pasti berbuah, menangkan jiwa. Satu saja. Wah, kalau setiap orang menangkan satu, gimana ya Roh Kudus pimpin? Saudara, akhir tahun penuh, masuk akal bukan? Satu saja, satu. Masa selama ini bulan berapa? Bulan 5. Masa 7 bulan? Bulan 6.
Ya masa 6 bulan 1 jiwa nggak bisa. Saya kalau naik Grab balik sampai pernah 2-3 kali lah. Ya, kadang-kadang saya cuma ngomong, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Bayarannya cuma karena promo cuma 8.000. Saya kasih 50.000. Orangnya senang saudara. Terus saya ngomong, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Wah, saya pikir nanti di rumah, ini wong Kristen ya. Nah, ayo. 1 orang bawa 1 jiwa. Ini bukan cuma slogan, ini kehendak Allah, ini rencana Allah, ini karya terindah di muka bumi, saudaraku. Ini kerinduan hati Bapa itu. Untuk itu Yesus rela korbankan dirinya. Masa saudara mau selamat sendiri? Jahat banget kamu. Egois banget kamu itu. Kamu pikir dengan memberi persembahan sudah cukup? Dengan mengembalikan perpuluhan sudah selesai tugasmu? No. Dengan melayani di gereja sudah selesai? Belum. Itu bagian-bagian daripada ibadah orang Kristen. Tapi menangkan jiwa ini loh. Wah, saya gak bisa Pak. Loh, kalau engkau ada Roh Kudus Tuhan pakai, engkau bisa. Gak tahu nanti caranya. Ini ada yang kerja di Latulip, big bossnya, saya bilang injilono. Kue jadi pegawai gak iso nginjili bosmu, rugi kue. Diinjili loh saudara. Sampai matinya suami istri. Terus direktur utamanya pakai orang lain, berbeda keyakinan. Diserempet-serempet setiap kali nyetirno, anu ya Bu, wah mulai mula-mula nggak mau. Saya minta nyanyian rohaninya kok enak ya. Sekarang banyak loh artis-artis senang nyanyian rohani. Ini panen besar di akhir zaman, ini kesempatan saudara. Kalau saudara diam, saudara malas, saudara takut, saudara banyak alasan tidak mau bawa jiwa, itu bahasa saya, itu salah satu kemungkinan Tuhan menghambat berkat rohani bagimu. Tuhan seperti ngomong, kamu itu tak selamat no, tapi kamu itu apa ya bahasa, kamu itu bawa lelo, suruh bawa jiwa, nggak pernah mikir, nggak pernah rindu, nggak pernah tebaban, banyak cincong, banyak alasan, banyak macam-macam. Coba ya, kamu mulai melayani Tuhan, nanti Tuhan mulai menyertai dengan berkatnya dan tanda-tanda aja bisa terjadi loh. Cara doakan orang sembuh, cara nginjili orang percaya. Oh, memungkinkan sekali itu. Kalau dia nggak mau percaya hari itu, mungkin kemudian hari benih yang sudah tabur, benih firman, benih Injil keselamatan itu kasih Tuhan. Satu saat orang itu entah gimana bisa jadi anak Tuhan loh. Ya, nah sekarang yang kedua, apa artinya tertanam dalam rumah Tuhan? Wah, waktu saya tinggal 5 menit, saya percepat. Ya, yang kedua artinya begini saudara. Saudara harus makin dewasa. Tertanam, loh, kalau bantu tak bonsai, ditanam itu untuk tumbuh. Pengertian secara rohani dari jadi anak Tuhan, secara meningkat jadi pelayan Tuhan, meningkat jadi sahabat Tuhan. Soal Tuhan boleh enggak ini? Tuhan begini, Tuhan gimana ini? Suka jadi sahabat, omong-omong dekat dengan Tuhan. Jadi relasi, kerja bersama Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dipimpin Tuhan. Tapi puncaknya jadi mempelai. Gak mungkin saudara, kanak-kanak kawin ini menonok cerita nih. Itu budaya yang keliru, kalau anak terus dikawin, no, ini gak ada. Orang kalau menikah, kawin itu satu saja syaratnya dulu, dia harus dewasa. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini, dia datang sebagai apa? Juru selamat? Enggak saudara. Saudara sudah diselamatkan kok pasti. Saudara sudah dirubah. Ini yang belum selesai, sedang dikerjakan terus oleh Roh Kudus. Saudara sudah diberkati kok. Rohani sudah disediakan tempat di surga, kemuliaan, upah dan sebagainya. Dia datangkan jadi mempelai laki. Dibaca 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 3.
Ayat 2 mungkin ya. Coba. Ayat yang kedua, ya. Sebab aku cemburu kepada Sebab kamu. aku cemburu kepadamu. Dengar. Dengan cemburu. Sebentar. Tuhan gak cemburu. Artinya gini, Tuhan gak terusik hatinya. Dengar ya. Kalau saudara tahu-tahu dapat rezeki 200 juta, Tuhan gak terusik hatinya. Enggak. Saudara lulus dengan predikat yang hebat, prestasi saudara dari karyawan terus jadi direktur, Tuhan gak terusik. Hatinya gak terpengaruh apa-apa gitu loh bahasa saya. Tapi ketika engkau tetap mandul rohani, engkau gak tumbuh, engkau kanak-kanak rohani, selalu minta dimengerti daripada mau mengerti Tuhan dan pekerjaannya. Saudara mau diberi, gak mau memberi, pokoknya sifat kanak-kanak rohani itu begitu. Itu contoh-contoh kecil. Tuhan cemburu, saudara. Apalagi kalau saudara mau mencintai dunia, apalagi kalau saudara mau memberhalakan liburan, memberhalakan hobimu, memberhalakan ini, Tuhan itu sakit hatinya, cemburu dia. Cemburunya karena apa? Dia punya rencana yang saudara nggak mampu, mata belum pernah lihat, telinga belum mendengar secara langsung maksudnya, dan belum pernah terbit dalam rancangan ahli ilmuwan sekali, nggak pernah. Ayo diteruskan itu. Karena dengan cemburu ilahi, ya, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Terjemahan yang lebih tepat, karena aku mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, terjemahan dari teks asli itu kepada laki-laki sejati, Kristus itu. Ini bukan bicara soal kelamin. Ini bicara tidak ada he. Ya. Kalau perempuan itu she, kalau laki itu him untuk Tuhan. Dia perkasa, dia mulia, dia agung, dia raja segala raja, hakim segala hakim. Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Loh, mau menyatu dengan saudara yang disebut mempelainya ini, yang diiri iblis, tapi gak ada kesempatan dia sudah dibuang nanti. Ini yang Adam gak bisa penuhi itu loh. Lalu Kristus ngajak jemaatnya, ayo sama-sama kita masuk kemuliaan. Bacaan, kamu akan duduk di takhtaku memerintah bersama aku. Di mana aku ada, kamu akan ada. Adakah janji yang lebih dari ini, saudara? Gak ada loh. Kita yang gak serius, jujur aja, kita yang biasa mendengar kayak seperti gak tergugah, gak tersentuh. Ada apa ya pikiran kita nih? Makanya Tuhan bilang, aku cemburu dengan cemburuan ilahi, kata Paulus. Karena hatinya Allah di hatinya Paulus. Paulus itu jadi mak jomblangnya. Para hamba Allah itu jadi mak jomblang. Sama-sama kita dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan, jadi mempelai surgawi. Saudara akan dibawa dalam kemuliaan yang disebut pengangkatan nanti di akhir zaman. Loh, begini besar loh, tapi kita responnya begitu santai, begitu kecil. Seperti Allah, lebih penting aku golek jodoh nang donya iki, lebih penting aku ya apa bayaranku mundak, lebih penting gimana duitku supaya bisa ngumpul. Apa itu salah? Enggak lah, boleh. Itu kan untuk kehidupan saudara. Tapi jadi Kristen itu enggak hanya begitu, saudara. Ayo kita coba menyadari ya, kalau enggak ditolong Tuhan, aduh kita ini. Nah, ini yang kedua. Jadi tumbuh dewasa, ditanam di bait Tuhan, ditanam di rumah Tuhan, di dalam gerejanya Tuhan. Itu artinya saudara nggak setiap minggu keluar masuk gereja kebaktian gitu-gitu aja. Saudara harus tumbuh. Kalau mau tumbuh makan, kalau mau tumbuh minum. Firman dan Roh Kudus adalah makanan minuman buat pertumbuhan rohanimu. Makanya ada ayat, jangan keraskan hati. Jangan cuma senang dengar khotbah-khotbah yang enteng-enteng. Kapan bisa tumbuh? Coba saudara lihat anak TK itu.
Kapan bisa saudara? Cuma diajari BAB, BIB, babi malah. MAMA. Dia harus jadi apa? Sampai sarjana saudara. Setengah mati sekolahnya itu. Pagi berangkat, pulang malam, bayar harganya berapa. Ujian, kuliah, macam-macam lah. Sama. Nah, kalau sudah poin kedua ini, kita tumbuh. Itu namanya tertanam dalam gerejanya Tuhan. Dimulai dari gereja lokal. Poin terakhir, tertanam di rumah Tuhan artinya saudara itu harus mau, peduli, loyal, terbeban, ikut berjuang buat gereja Tuhan di tempat ini. Karena itu saudara, Tuhan tidak minta saudara berjuang untuk gereja Tuhan di Bandung, enggak lah. Makanya hati-hati jadi Kristen, jangan seenaknya. Berjemaat yang betul di situ saudara berjuang. Suka duka begitu. Jangan kalau lagi duka gerejanya lagi banyak masalah, malah dirasani, dilok-ilokno, dikritiki, tapi nggak ada sumbangsinya, diajak doa ya ngel. Orang ngomong kasar buset katanya gitu ya. Iki opo karepe? Betul, saya pikir betul. Jadi saudara harus peduli. Entah, Tuhan ikut mendoakan, ikut berkorban, ikut apa saja. Terus kalau bukan saudara itu siapa? Masa gereja lain mau mikirkan? Dia punya tanggung jawab sendiri. Makanya jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Philadelphia, di Laodikia, 7 jemaat. Angka 7 itu angka sempurna. Masing-masing itu saudara. Kapan ya kita betul-betul mewujudkan kesadaran ini tertanam di rumah Tuhan? Sekali lagi ada 3. Pertama, saudara harus di dalam Kristus dulu. Kalau engkau di dalam Kristus, engkau pasti selamat, pasti berubah, pasti diberkati, pasti lahir baru. Dan klimaksnya saudara menikmati persekutuan dengan Tuhan sampai puncaknya jadi mempelainya. Itu yang membuat ibadah kita hidup, ibadah kita nggak menjemukan. Jangan salahkan yang ngatur acara yang itu cuma tambah-tambahan saja saudara. Kalau saudara ibadah gak dapat berkat, dengar ya, problemnya di dirimu dulu. Problemnya bukan di gereja. Keliru itu. Saya itu ngalami. Saya kalau dengar siapa saja khotbah, saya ngomong, Tuhan, aku mau rendah hati. Aku mau dengar baik. Saya selalu dapat berkat. Kayak 5 ketur roti, 2 ikan, sisanya 12 bakul. Pendeta atau yang memimpin doa Selasa nguren, Tuhan ingatkan gandeng ayat ini gandeng. Saya dapat 12 bakul. Saya dapat tambahan-tambahan. Ingat baik-baik, cobaan itu. Saudara doa begitu gak peduli, suasana melo doa. Tadi pagi terus terang saudara, waduh, pikiran saya ini banyak, badan saya capek banget. Saya tidur cuma 3 jam mungkin. Bangun tidur apalagi cokot nyamuk. Saya lihat, aduh, kalau nyanyiannya saya nggak ngerti. Saya ini ada kalanya kritis, ada kalanya masa bodoh, gitu ya. Saya ya sudah, aku nggak melok nyanyi. Pakai musiknya nggak kompak, soundnya nggak tepat. Saya ini punya jiwa seni lumayan, saudara. Kalau nggak dikatakan cukup bagus. Jadi itu mengganggu saya kalau LCD-nya, kalimatnya nggak pas, gambarnya nggak pas, gitu ya. Saya kadang-kadang malas. Terus saya diem. Tapi Tuhan ngomong, loh, nggak melok nyanyi. Ya Tuhan, aku kesel kali ini. Nggak ada loh Tuhan begitu. Dia ngomong, ayo ekspresikan. Saudara, waktu saya ngepek, engkau baik, sungguh baik. Saudara pikir hati saya gembira? Enggak. Tadi pagi itu enggak. Tapi ketika saya memaksakan seperti kata Daud, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Gak peduli perasaanmu kayak apa. Saya mulai engkau.
saudara, tiba-tiba perasaan bosan itu hilang. Perasaan capek itu hilang. Perasaan konsentrasi nggak fokus, mulai fokus itu. Coba ya. Itu namanya saudara mengekspresi. Jangan tunggu perasaan. Perasaan akan nyusul. Ketika saudara mau menuruti suara Tuhan di hatimu, ayo nyanyi. Banyak orang tunggu, bahkan ngeritik. Nyanyinya apa Tuhan baik, mana baik. Oh aku sebulan ini beruntun-runtun masalah. Loh kita malah ngamuk, kita protes, kita berontak. Kita seperti mau nyalakan Tuhan kayak Ayub, istrinya Ayub dan sebagainya. Tapi coba, ya Tuhan Engkau benar, Engkau baik. Nanti pelan-pelan perasaan yang indah, perasaan untuk menyembah Tuhan, itu mengikuti dibawa oleh Roh Kudus karena saudara masuk kategori mau menurut dorongan Roh Kudus. Nah, itu ya. Jadi kalau pertama itu, kedua saudara tumbuh sampai ketiga, ayo terbeban di gereja lokal. Yes. Bentuknya apa saja. Ya, jangan sembarangan. Jangan jadi penonton, jangan jadi pengangguran rohani. Sungguh engkau akan rugi. Saya nggak apa-apa saudara, jujur ya. Saya handle semua bisa kok. Sampai keuangan, sampai kebersihan, sampai pembangunan saya handle sendiri bisa kok. Saya dilatih untuk begitu. Mulai umur 14 saya handle. Saat musiknya saya main tunggal beres. Tak masukkan line out. Bila perlu tak pimpin sendiri pujian beres. Tapi berarti saya merampas momen kesempatan mulia dalam dirimu. Tak ambil, tak PDW. Jahat saya. Buat apa jadi gembala? Saya harus membuka peluang saudara itu. Makanya kalau dikasih kesempatan ikut terbeban di gerejanya, saudara jangan salah ngerti, jangan takut. Aku enggak mau jadi ini nanti dituntut. Loh, keliru. Saudara itu membuang peluang emas dalam hidup itu enggak akan terulang loh. Kalau saudara mati, kapan saudara mati tahu enggak? Enggak tahu saudara. Hilang loh itu. Saya serius ngomong begini. Saya sungguh-sungguh. Walaupun saya masih banyak kekurangan. Nah, terbeban di gerejanya sendiri. Kalau sudah, baru nanti Tuhan pakai terbeban di tempat lain. Terbeban, nah kan begitu, aturannya. Makanya harus diberi pemimpin. Kiranya Tuhan tolong kita. Ayo pemain musik naik semua. Pelayan perjamuan suci maju ke depan. Kita masuk di dalam doa saja ya. Biarlah saudara dan saya tertanam di rumah Tuhan. Perjanjian baru mengatakan tertanam di gerejanya Tuhan. Haleluya. Ayo kita berdiri bersama.